أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Anda menolong saya terhadap diri Anda agar selalu memperbanyak sujud. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak solat nafilah, solat sunnah. Contoh lain, supaya tidak terlalu berpanjang lebar, masalah sholat nafilah yang 2 rakaat sebelum subuh saja. Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berarti kalau lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu tidak mungkin diberikan sekarang, yaitu diberikan nanti di akhirat. Ini pembahasan akhirat. Begitu juga Nabi SAW menekankan agar kita memelihara, bagi yang memelihara 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhur wa arba'in ba'daha harramallahu wajhahu 'alan nar." Barang siapa yang terbiasa memelihara, maksudnya salat nafilah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan baginya api neraka. Jadi ini semuanya, kalau Allah mengharamkan seseorang terhadap api neraka, kemana dia? Ya tentu ke surga. Ulama lain mengatakan bahwa ini isyarat bahwa orang yang terbiasa sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah akan memudahkan baginya untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan dia bisa masuk surga. Wallahu alam. Teman-teman Al-Mumtaz, kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Di dalam kitab As-Sahihain juga ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau setiap kalian itu, kalau dia sudah mati, kalau dia sudah wafat, meninggal dunia, diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan setiap sore tempatnya, tempat kembalinya nantinya, tempat duduknya. Disebutkan in kana min ahlil jannah, kalau dia memang dia adalah penduduk surga, famin ahlil jannah, maka diperlihatkan bahwa Anda adalah ahlul jannah. Begitu juga wa in kana min ahlin nar, kalau ternyata dia adalah calon penduduk neraka, fa yuqalu hadza maq'aduka, inilah tempatmu di neraka. Jadi ini dalam kondisi sudah meninggal. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Nah, makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami dan menetapkan tentang adanya apa yang disebut dengan nikmat kubur dan azab kubur. Karena disebutkan dalam hadis, al-qabru imma hufratun min hufarin nar au raudatun min riyadil jannah. Kubur itu kalau bukan satu lubang di antara lubang-lubang neraka, maka dia merupakan taman di antara teman-teman surga. Atau riwayatnya mengatakan al-qabru imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Jadi ada yang disebut dengan azab kubur dan nikmat kubur. Dan pembahasan ini ketika kita berbicara tentang surga, ya ini mencakup setelah kematian juga. Karena hanya 2 kemungkinan, apakah seseorang akan merasakan nikmat kubur atau azab kubur. Dan ini tentunya pembahasan tentang surga
pintu-pintunya, jumlah pintunya, apa nama pintu-pintunya, begitu juga apa yang menjadi makanan mereka, nikmat apa saja yang ada di sana. Seseorang dipertemukan dengan keluarganya dan seterusnya di sana nantinya. Ini tentunya membangkitkan semangat kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara pembahasan yang terkait dengan mukaddimah ini. Oleh karena itu, secara bertahap kita akan membahas juga nantinya hal-hal yang terkait dengan surga, dan masih ada di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga. Kita usahakan yang disebutkan dalam majelis ini itu adalah yang kita pilih adalah hadis-hadis yang memang sudah disahihkan oleh para ulama atau sudah sahih, apakah itu dari Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtasamatil jannatu wan nar." Ada pertikaian antara surga dan neraka. Faqalatil jannah, maka surga mengatakan, "Ya Rabbi, malaha, ya Allah, ada apa? Apa nilai neraka ini? Innama yadkhuluha du'afa'un nas wa saqtuhum." Ini yang menghuni nanti neraka itu hanya orang-orang yang lemah, begitu juga orang-orang yang ini tidak punya nilai, cuma orang terbuang. Wa qalatin nar, neraka juga menjawab, "Ya Rabbi, malaha." Ya Rabb, apa dia ini surga ini? Ma yadkhuluha al-jabbarun wal mutakabbirun. Karena tidak ada orang yang ini jabbar, orang yang suka berbuat kasar kepada sesama manusia, memaksa manusia. Begitu juga al mutakabbirun, yang masuk ke dalam neraka ini kan orang-orang, maksudnya yang memasuki aku adalah orang-orang yang hebat, kuat, punya kekuatan, jabbar. Begitu juga orang-orang yang menyombongkan diri. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anti rahmati usibu biki man asya." Wahai surga, engkau adalah rahmatku, di mana aku akan merahmati man asya'u, siapa yang aku kehendaki, siapa yang Allah kehendaki, maka surga adalah rahmat baginya. Wa anti azabi, dan engkau wahai neraka adalah azabku. Usibu biki man asya, saya akan menyiksa denganmu siapa yang aku kehendaki. Wa likulli wahidatin minkuma mil'uha, setiap kalian, apakah surga atau neraka, masing-masing memiliki isi. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan, begitulah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad Quran yang berbahasa Arab, litunzira ummal qura, agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk-penduduk kampung, wa man haulaha, dan orang-orang di sekitarnya, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, dan engkau memberikan peringatan tentang yaumal jam'i, yaitu manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Jadi berikan peringatan kepada mereka bahwa ada yang disebut dengan tempat kembali, yaitu pada hari kiamat orang akan dikumpulkan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sebagian akan masuk ke dalam surga, wa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, dan sebagian juga sekelompok di antara mereka yang dikumpulkan ini akan masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Teman-teman sekalian, di Al-Mumtaz ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perlu diketahui bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu tinggal sejak kecil dari
dari kecil ya, sejak kecil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di Madinah, ibunya yaitu Ummu Sulaim datang membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan, wahai Rasulullah, ini anak kecil ini tinggal bersamamu dan membantumu 10 tahun lebih tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia katakan, karena aktsaru doain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak diucapkan itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini, ayat ini yang paling banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb, ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan apapun, kebaikan pasangan, kebaikan keluarga, kebaikan kehidupan, dan seterusnya. Wa fil akhirati hasanah, begitu juga di akhirat, berikan kami kebaikan ini, tempat tinggal, tempat nikmat yang kekal nantinya, pasangan dan seterusnya. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami, lindungi kami terhadap azab neraka. Nah, untuk pertemuan kali ini, di sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini, dan akhirnya kita senantiasa berdoa kepada Allah dan selalu meminta agar Allah merahmati kita semuanya di dunia dan di akhirat, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, teman-teman kita. Mari kita banyak berdoa kepada Allah, meminta agar Allah merahmati kita semuanya. Dan kita tutup, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, Ya Rahim.